Selamat malam Kawula Muda. Welcome back to BG Man Podcast. BG MEN 107.7 FM. Udah keren belum? Opening yang amazing. Lu opening di depan para radio star gitu. Dengan kayak gitu. Wah, berani banget sih Ren. Gila Ren. Tadi opening dari Radio Al Jazeera. Al Jazeera. Benar ya? Itu translatannya. Wow. Syekh Randy. Waduh, Ada yang ingin gue omongin tapi takut gue. Oke. Aina Randy. Gini lah kita. Tadi berasa gue kayak di Timur Tengah ini. Radio Timur Tengah Al Jazeera ya. Padahal Timur Selatan ya. Nih ya, kenalan dulu dong. Oke. With me Ren si biji merah. Dan Fatur si biji hitam. Hanif Biji Bing. Oke, dan kita sekarang bareng sama podcast Alpin Everywhere. Ya. Ya, suka duka podcast di jalan juga betul seperti ini ya, karena kita memang ada juga outdoor ya. Yang lebih familiar kita itu ciri khas Pekalongan juga ya. Ada disclaimer Pekalongan. Yang paling terkenal dengan kota Pekalongan adalah dua kali kita mengalami gagal. Dan gue yang nyelip biji kopi pilihan. Oh, dari tadi bener lo ya biji kopi pilihan mulu ya. Tapi emang gitu rulesnya. Siapa yang main ke biji man, dia harus punya biji apa itu. Biji kopi pilihan. Biji kopi pilihan kan Bang Alex apa? Saya Malika. Oh, Malika. Oh, mohon maaf Bang Boleh Alex. dong. Itu kedelai. Kedelai Bukan biji kopi ya. Bukan biji kopi. Ya. Ini biji kedelai pilihan. Oh iya, boleh. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, masih biji. Masih biji. Masih biji juga sih. Benar juga. Kayak orangnya ya. Ya. Kenapa? Hitam. Ya, hitam. Kedelai biji hitam. Iya, Black sweet. Sukanya body swimming nih. Apa? Body sweet. Ya, sham. Kenalan Tapi dulu Bang biasa Randy. dengan opening yang jelas gini, Iya. itulah podcast biji man. Kita udah punya ini ya Kita signature. signature sendiri. Opening itu kan. kagak jelas. Nggak jelas, ya kan. Kagak bermanfaat. Nggak bermanfaat, tapi Tapi gua ngerasa itu opening yang bagus. Yes. Bagus. Kita opening lagi. Oke. Enggak usah. Jadi Nggak kan usah, nggak usah. si Nggak usah. Randy Nggak coba usah. biji bing. Oh iya, biji bing. Biji bing. Ala-ala radio coy. Halo radio. Radio. 59.3 radionya Biji Man masih bersama saya Ren si Biji Merah. Ih, Gitu. oh, Enggak gitu kan ya. lu pink. Oh enggak gitu. Enggak usah sih mending. Iya, nggak usah. Dia agak ini Iya. kurang pede di hadapan abang-abang. Saya ini. takluk loh. Takluk loh saya. Takluk tapi kan. Biji coba biji hitam. Biji hitam kenapa? Oh, gue dites juga. Opening. Dites juga. Iya dong. Lu berani kagak? Oke, kembali lagi bersama Fatur si biji hitam di radio Biji Man FM. Oke. Kok enggak ada angkanya? Nggak ada. Gue lanjutin. Radionya biji. Ada kayak gitunya enggak sih biasanya? Kita malu loh. Iya. Oke, tapi kita perkenalan dulu di podcast Alvin Everywhere Iya, ini. benar. Yes. Kebetulan di sini kita kedatangan tamu dan Iya. di sebelah kanan saya ada Bang Pino Herdia. Pino. Iya. Dan sebelah kiri saya ada Bang Alex Jerman. Jerman. Gila. Mohon maaf biasa dipanggil? Panggilan sehari-hari Alex. Alex. Panggilan 2 hari sampai seminggu Alex. Oh, Banyak ya. Banyak ya. Banyak. Gimana Bang Vino? Minat buatannya gitu? Kagak. Oh enggak. Ya. Dia enggak mau dia. Iya, betul. Terima kasih betul, kami betul. ucapkan karena bapak-bapak ini sudah mau mampir di Terima podcast kasih, yang tidak berguna kita ya. Setidaknya kita masih ada narasumber yang berguna. Iya, betul. Podcastnya tidak berguna tapi narasumbernya Berguna. Dan kita hadir di segmen apa, Dip? Di segmen Sempak. Wah, apa tuh? Sesuatu menurut Pakar. Pelaku dan penggeraknya. betul, Dan betul, kita kali ini kedatangan tamu yang
Dua orang ini adalah Radio Star. Iya benar sih. Kayaknya ketinggian lah si Radio Star. Ketinggian. Kalau Iya. Radio Star ketinggian nih. Ketinggian. Terus apa Coba tuh? coba turunin lagi dulu. 2 band. Radio Star ketinggian. Mbak bisa order. Gak apa-apa. Kopsu S ya. Kopsu satu ya. S satu ya. Kopsu S satu ya. Ya. Oke. Bisa gitu ya? Ini spesialnya. Iya, Spesialnya gini. kita itu kan gini. Karena Ah, kita bisa ada di sampai. Moksa. Oh. Kopinya enak banget loh. Apalagi air putih. Hidup Sehat, ini sehat. penuh dengan warna. Iya. Kenapa cuma hanya air putih? Nah, karena Karena aku butuh yang suci. waduh. Boleh dong. Udah. Oh, iya. Boleh. Iya. Kita langsung bridging ke topik. Ini kan Radio Star. Wih langsung masuk bridging. Iya. Sosokan banget pakai istilah Iya. gitu kan di depan orang-orang proper. Gitu kan. Anda nggak malu Pak? Hah? Malu. Ya, Iya, malu sebenarnya malu sih. Tapi nggak gimana apa-apa, lagi gitu kan? nggak Ya kan? apa-apa. Ya, HP-nya buka dong, HP-nya buka dong. Udah dibuka ya? Udah dibuka. Nah, Iya. yang di grup dibaca tuh, yang di Iya. grup. Soal materi yang tadi. Oh iya. Oh, kalau kita kasar, Pak. Gitu kan. Di grup yang nggak ada Iya. kita ya. Iya. Kita kasar, kita langsung dikasih materi. Iya. Siapa yang nulis materi ini? Ini ya Ini tadi barusan admin. Nah, gini Bang, gue mau tanya nih soalnya perkembangan era zaman kan. Kebetulan kan gue mengamati di era sekarang nih. Langsung masuk. Oh iya, nih. Iya benar. Serius nih, Serius nih, Like. serius langsung. Serius. Nah, di perkembangan era zaman ketika gue tahu mungkin di era dulu di tahun Freeze. foto lu Bang. Foto, oke. Freeze. Kita gaya loh pada. Sekali lagi. Iya, sekali lagi. Orang dia mau candid. Oke. Nggak berasa ya? Nggak berasa udah. Udah Pak, kita sesi foto nanti. Era sekarang. Sampai mana deh tadi? Era sekarang. Iya benar. Di Gue mana? nyontek dulu. Kan enggak. Lu enggak di grup gua. enggak ya? Di era sekarang di era dulu, di mana dulu tuh gua tahu kan di situ ada musisi. Iya benar. Orang-orang terkenal itu orang-orang star yang kita pandang ini orang kok sangat diidolakan. Iya, Dulu ada orang keren. Orang keren, ada musisi, ada artis dan termasuknya salah satunya Radio Star. Betul. Iya, betul. Kalau untuk sekarang kan era Radio Star itu kan sedikit bergeser ya Bang Iya. ya. Dan mungkin sekarang dengan adanya kayak kita ini para podcaster abal-abal kayak gini, mungkin juga jauh lebih makin mundur lagi gitu loh Bang. Nah, gue tuh pengen tahu banget Bang, gimana era Radio Star pada zaman dulu yang pernah lo lakukan itu dulu tuh kayak sekeren apa gitu loh Bang? Oke, menurut saya sendiri. Nyamber aja lo. Oke. Itu kan. Ada orderan, berangkat. Oh iya. Tapi dulu, gue mau Lu tanya isi dulu. di mana sih? Oh iya. Ini habis ini acara tausiah. Langsung live ya? Iya, langsung live. Di TikTok. Coba tanya dulu Bang. Lu dulu berarti siaran dari tahun berapa sampai berapa dan di mana Bang? Siapa dulu nih? Kayaknya yang lebih itu dulu deh. Lu Lu dulu ya. Lex. kalau Yang lebih siaran duluan. Iya. Oh, Vino dulu. Oh enggak. malah potong-potongan. Nah, siapa nih? Sud deh. Sudah. Gue berarti ya. Gue dulu Gue pernah. sebentar, gue kan selalu Iya. mengklaim Alex ini senior gue, guru gue dan teman gue juga. Boy, senior. Senior, benar-benar senior banget, berarti tua lah ya. Maaf ya, saya nggak ikut ya. Biarkan kita bertengkar sendiri. Ini gue gak enak di tengah-tengah nih. Emang gue sengaja setting begini nih. Biar lu bisa nengahin kan. Iya, Silakan Bapak. Jadi Enggak. Sana aja. jadi nama saya Bunga. Enggak. Nama saya Bunga. Enggak. Dulu pertama kali siaran itu gue di Bali. Bali. Di Bali. Yes. Di saat orang lain di Bali itu piknik, Anda siaran. Saya siaran. Wow, keren. Awal kali mengawali debut siaran gue di Bali gitu ya. Oke. Zaman kuliah tuh masih hari Jumat beres kuliah langsung cus ke Bali. Akhir pekan berarti Lex ya. Akhir pekan. Ya weekend. Karena Sabtu gue libur kuliah. Weekend ke Bali. Weekend ke Bali. Tiap weekend lo Alex lo ya. Tiap weekend Tiap loh. weekend Kita nunggu study tour jadwalnya. itu pun sehari ya. Satu kali ya. SMA. Setahun, iya. 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Gue gak berani cerita, gue gak pernah ke Bali.
Terus bang. Oke, jadi gue awali dari situ. Gue pikir nama gue dengan Alexandre udah keren dong. Iya. Iya. Yes. Waktu gue masuk di Radio Bali. Nah buset namanya keren-keren amat ya. Oh, jauh lebih keren. Mekanthropus apa gitu namanya. Mekanthropus javanicus. Bentar ya. Namanya nama bule-bule semua. nama bro. bule. Oh, bule. Nama-nama bule ya. Gue siaran di Bali konsumsi kan juga orang-orang bule ya kan. Nah pada waktu itu udah aja tuh karena memang gue jalannya part time-nya weekend doang. Capek di jalan akhirnya memang. Akhirnya gue mutusin cuman untuk beberapa saat doang, berapa bulan ya. Habis itu beres. Wah, gue balik lagi di Jember dengan MC. Memang hidupnya di panggung. Hidupnya di panggung. Ya, Dari panggung ke panggung. dari panggung ke panggung. Dulu awal kali gue baca sambutan, ya, opening kayak tadi, opening di Radio Al Jazeera. Itu gue Pak, tangan gue Pak sampai gemeteran Pak pegang kertas itu sampai kelihatan gemeteran Pak. Karena live ya? Langsung Karena ya, live, Bang? iya. Wah, gokil. Itu pertama kali gue inget banget. Pertama kali dengan kertas cue card itu yang kita sekarang terkenal dengan cue card. Itu bergetar Pak tangan sampai tubuh Pak. Di depan cuman dekan, bukan cuman ya, mohon maaf Pak dekan ya. Di hadapan Bapak dekan. Itu gue gemeteran. Beres itu Pak. Dari pelajaran itu no way gue nggak bakal gemeteran. Dari situ gue maju 2 langkah. Udah nggak pakai kertas, nggak pakai cue card, gue ngomong. Di luar kepala. Langsung di luar kepala Gitu Pak. Beres dari itu udah beres gue baru menginjakan kaki Pekalongan sekitar tahun 2003. 2003. Langsung siaran? Hah? Langsung siaran? Enggak dong. Enggak dong? Oh enggak. Kita ada proses seleksi ya. Ada proses Oh. lain. Ada proses seleksi. Itu radio apa? Radio pertama kali? Radio yang boleh sebutin. Nggak apa-apa. Radio waktu itu dulu namanya Baurekso Suara Pelajar. Bahu rasa suara. Sorry, Baurekso Suara Pekalongan. Kirain beda lagi Lex. Baurekso Suara Pekalongan kan. Pekalongan. Maaf. Baurekso Suara Pekalongan atau BSP. Ini jangan diplesetin ya, diplesetin pun kita nggak tahu. Kita benar-benar nggak tahu. Gua nggak tahu sama sekali. Iya. Terus aja. Berarti hampir 19 tahun ya. Lu di 20 tahun dong ini. Lu di radio. Iya. 20 tahun di radio. 20 tahun bukan lama berkecimpung di dunia suara lah ya. Hampir Lama ya? 20-an Nggak pernah tahun. pulang ya 20 Kelihatan tahun kan umur gua berapa Bang kan? Toyib ya. Istilahnya 20 tahun mengudara. Mengudara. Wah, iya benar. Iya benar dong. Iya benar gitu kan. Iya, tapi kan tidak full time kita di radio kan. Iya. Jadi kita bersuara itu bisa di mana aja gitu kan. Nah, iya benar. Betul di bilik suara bisa. Lebih big suara. Dan gimana? di bilik suara. Ya Bilik suara ya. Menyalurkan. Ya. Biasanya ada tuh yang dicoblos 2 tuh. Udah, lanjut Pak. Ini kayaknya mau ngarah ke tepi jurang nih. Iya. Iya. Enggak. Tepi jurang. Udah dong. Gimana menurut antum? Udah dong. Udah ya. Tapi tadi berawal dari gemeteran. Iya. Sebenarnya kalau Anda perhatikan juga kayak penyiar di Al Jazeera tadi Anda bilang. Iya. Itu sebenarnya juga gemeteran mereka. Oh iya. Sambil nyari sambil gemeteran. Iya. Perang konflik. Wah dijelasin aja. Hampir sama ya. Iya. Lanjut aja. Untuk jokes seperti itu. Ada orderan nih. Jangan kabur loh sini. Ada orderan nih. Gak nyampe kopsu gua. Ayo. Ntar lagi. Bentar lagi. Nah itu kan tadi Bang Alek. Berarti Jurang ya. pertama kali di mana tadi Bang? Di Bali. Bali. Terus akhirnya Di di Pekalongan, Bali. Di Pekalongan. sama Vino. Oh langsung ketemu Bang Pino? Enggak. Jadi diterusin Vino nanti. Nah sekarang Bang Pino nih pertama kali siaran dulu di mana Bang? Gue Iya. dulu mengawali dari apa sih? Announcer sebuah Announcer sebuah mall yang sekarang mallnya udah terbakar. Lu tahu kan? Lu nggak tahu kan? Iya. Di mana dulu? Di Pekalongan. Oh di Pekalongan. Oh iya. Tahu. Ya. Cuma di situ kita bisa nonton dulu. Ya betul. Ya betul kan ya. Ya, kerjaan gue yang ngoceh-ngoceh gitu. Oh ya. Itu suara Anda. Iya. Dari awal tahun berapa berarti ya? Tahun awal
opening, buka pertama di Pekalongan. Sebentar, announcer itu yang kayak misalkan ini ada anak kehilangan gitu-gitu. Bukan. Bukan. Yang lebih Atau yang kayak ini mobil Bukan. nomor Jadi sekian. memang konsepnya tuh seperti radio memang awalnya. Oh gitu. Awalnya memang konsep radio. Oh di situ. Ya, ada musik, ada kita bagi tips dan macam-macam lah pokoknya. Oke. Memang Oh, konsepnya gitu. awalnya seperti itu. Asik juga tuh malah ya. Nah terus gue tahun 2000 berapa? 2008 akhirnya nyoba masukin lamaran lah ya. Oke. Karena ditawarin sama temen ke radio itu, ke BSP. Jadi 2 kali gue ngelamar dulu waktu itu, gue masukin lamaran, sekali nggak keterima karena cuman butuh 1 waktu itu si siapa? Si siapa? Siapa? Mamat yang Sidul, Iya. anak sekolahan. Iya, si siapa? Ju. Johas. Si San, ya. Josan. Ya, waktu itu yang keterima. Terus angkatan gue waktu itu keterima 4 orang. Oke, Iya. 4 orang jadi 4 announcer. orang. Jadi awalnya dari announcer mall lah ya. Memang kita benar-benar ini apa namanya kualifikasi. Apa sih namanya? Iya, Ya, kita seleksi. Seleksi. Dan seleksinya itu dari sama nggak sih Lex sama angkatan lu? Sama ya? Modelnya Modelnya. sama. Sampai ada Seleksinya tuh apa? Mbak Agustin juga ya yang jadi Ya. Psikolog. Seleksinya tuh apa? Oh ada tes psikolog, Ada. terus ada Oke, yang psikotes. lain gitu. Psikotes gitu ada juga. Ada juga. Oh terus habis itu Pelari. adu suara gitu? Enggak? Enggak, kita dites kejiwaannya Ada sejauh mana. suara dong. Anjir. Aduh suara emang gimana Bang? Gue sih nyoba waktu itu Bayangin banyak dong banget aja. sama bapak program director kita. Oh, kenapa tuh? Bapak bergabung. Enggak waktu itu apa namanya? Waktu itu kita suruh siaran. Coba lu biasa dengerin program acara apa? Oke. Oh. Kebetulan gue dari awal dengerin radio itu gue udah dengerin programnya Alex. Oh. Apa Iya. tuh? Apa Alex? Apa nih yang morning fresh apa Enggak, yang sweet night? Sweet Night dong. Sweet night. Iya. Iya. Sweet Night. Sweet Night ini program yang fenomenal kalau menurut gue. Oh. Sweet night. Sweet Program night. apa tuh? Iya karena memang wakti itu image-nya Alex tuh udah yang apa namanya? Sweet Malam banget ya. Malam banget. Orang dunia malam. Iya. Oh iya. Dugem. Oh dugem. Dugem genjot mesin. Weh. Dunut genjot mesin. Sorry, itu tahun berapa? 2008. 2008. SD kelas 6. SD Ya, kelas dia masih kecil waktu itu. Iya. 2008 itu ya. Apa itu? Nah, ada lagi cerita waktu itu gue suruh gantiin Alex siaran di program acaranya Alex, bayangkan coba. Wah. Tanggung Image jawab Alex tuh ya. yang udah melekat dengan Alexander Jermain dari awal program Sweet Night. Sweet lah sih. Night. Iya. Gue suruh gantiin bro. Aduh, Tanggung jawabnya gede. kena mental gue. Langsung ini ya. Iya. Tangannya usah gitu. Tangannya usah gitu. Berarti gini dong. Tangannya gitu. Tadi kan gini. Iya. Di tengah-tengah acara karena waktu itu lu ada acara Lex, lu lagi Iya. buat event apa gitu kan. Betul. Ngegantiin gua ya. Iya gantiin lu jam berapa? Jam 12 lu ke radio, ke studio. Iya. Yang punya acara dateng nih. Ditonton sama yang Ditonton. punya. Gue acara. deg-degan dong. Waduh. Dan ya alhamdulillahnya. Tapi gimana waktu itu waktu nonton gitu? Penilaian Anda bagaimana? Jadi waktu itu. Iya. Iya. Karena gue waktu itu ngisi acara pagi Lex. Iya. Yang gue di acara pagi. Di acara pagi ya. Oke. Ya kan di acara pagi yang biasa yang hahaha. Nah, terus ngegantiin acara malam yang Acara malam yang santai memang santai banget. Contohnya gimana sih acara malam santai itu gimana? Coba Nah, lebih coba. Contoh apa nih? Contoh opening apa contoh apa Waktu nih? ya ngisi Ngobrol-ngobrolnya. materinya gitu. Di acara malam itu kan Konsep-konsepnya. makanya tadi kita nanya segmentasi. Iya. Segmentasi kita itu adult. Adult, Kalau oh. memang ada yang ngedengerin, nah ini ada cerita nih. Kalau yang di radio itu ada yang ngedengerin anak-anak ya, di bawah umur lah ya, SMP Iya. SMA gitu. Itu Iya. bukan segmen gua. Ibu-ibu nelpon dong. gitu? Nelpon, iya. Nelpon off air. Lucu off juga air. nih. Off air, iya. Bukan on air mati gua. Iya. Iya dong. Off air ya. Sama. Telepon, Lex, lu sembarangan ya siaran pakai bahas masalah-masalah dewasa gitu. Terus Bu emang kenapa? Mohon maaf. Anak saya tuh 3 Lex, dengerin lu semua. Wah gue dimaki-maki bos. Waduh. Dengerin lu semua. Terus ibu mohon maaf kenapa ibu? Ya lu kalau siaran bahasnya jangan yang masalah-masalah dewasa. Nah ini gue kasih tahu. Mohon maaf ibu. Kalaupun anak-anak ibu itu ngedengerin saya, itu bukan pendengar saya. Dan kesalahannya adalah radio itu ibu sandingkan sama anak-anak ibu.
Coba kalau radio itu dikeluarin misalnya, anak-anak itu tidak dengerin saya. Justru ibu yang ngedengerin nanti. Justru ibu. Tapi ini beneran, serius. Setelah itu, after gua kasih edukasi seperti itu, setelah sekian lama gitu ya, ibu telepon lagi. Terima kasih ya Lex, sekarang anak-anak gua udah tidak ngedengerin lu. Radio gua offin, sekarang gua yang ngefans sama lu. Beneran juga. Iya. Bercanda. Terus kemudian anaknya tanya, halo Lex, ini yang bener ibu gua dengerin lu nih. Dimajuin dong jamnya. Waktu itu lewat SMS. Pengen sapa dong buat ibu gua. Anjir juga ya. SMS waktu itu ya. Waktu itu SMS. Yang lagi kupingin Alexander Jermain. Wah. Itu merek jam yang mana nih? Guys, DM kita aman kan? Aman. Kok gue jadi pengen lihat DM ya? Enggak lah. Iya. Itu kan berarti era-era pada saat itu berarti Radio Store bener-bener ini banget ya. Berpengaruh besar ya Bang ya? Pengaruh besar ya Bang ya? Tapi gue pengen tanya, itu emang dari Bang Alex sama Bang Vino itu emang ada keinginan bener jadi ini penyiar? Bener-bener punya, kan kadang ada nih kayak orang kepleset jadi profesor gitu kan. 3 kali ya? Sudah? Jangan ditambahin. Gimana? Kan orang nggak tahu gitu loh. Awalnya sih coba-coba. Iya. Terus gimana Bang? Ya itu memang awalnya kita dengerin radio. Gue juga dengerin radio dulu awalnya kan. Gue juga dengerin radio. Cuman pada waktu itu memang passion gue kan. Kenapa enggak? Why not kita coba di radio tuh. Emang seleksinya juga ketat banget waktu itu kan. Iya waktu itu apalagi terakhir zaman angkatan gue juga ketat banget lagi. Ketat banget. Jadi ya syukur alhamdulillah ya. Kita bisa masuk gitu. Ya, emang ingin berkecimpung di situ ya. Benar banget ya kan gini. Ya Bang. Itu tadi awalnya kita coba. Enggak. Lah kok enak. Kan ada tuh ya. Ditambahin. Bang gue mau tanya lagi Bang. Dulu fans ya, fans kan ngomongin soal fans. Kayaknya pernah kita pernah bahas juga nih soal fans. Lu pernah punya fans aneh gak? Karena gue dulu pernah, gue juga suka radio Bang. Masa-masa SD gue dikenal. SD gue 2003-an. Enggak usah ditua-tuain lah. 2004. Itu kan ya ibu gue kan memang seneng pendengar radio. Dan akhirnya gue main ke sebuah radio, gue nongkrong di situ sebagai anak SD bocil. Ya kan yang masih pakai kertas request itu kan. Iya benar. Gue tuh ikutan ngisi Bang, ngisi request lagu dan seneng banget kalau dibacain. Baca ibu lo. Hah? Yang enggak, ibu kan penyiar. Nah, di situ kan gue pernah dengar, jadi ada penyiar juga dapat fans itu dia dapat dikirimin surat folio sama potongan kuku. Gue nggak ngerti maksudnya apa, tapi sefanatik itu Bang. Gue juga nggak ngerti itu, jadi si cewek itu ribut kan, tau nangis histeris gitu. Ternyata dia dikirimin surat gitu soal apa ya, bahasanya itu bahasa baku. Bahasa baku soal pernyataan kalau misalkan dia suka sama seseorang sama penyiar itu, sama ada potongan kuku. Gue nggak maksudnya apa. Potongan kuku ya? Potongan kuku Pak. Bahasa baku itu EYD apa gimana? Mungkin saya menyukai. Nah yang kayak gitu suara Anda. Kayak gitu. Pernah nggak Bang lu punya fans yang kayak gitu? Yang aneh lah. Kita berdua itu nih ya, baru kemarin kita share nih. Kita berdua itu masing-masing kan punya fans. Fans base gua sama Vino beda-beda nih. Oh beda-beda. Walaupun kita satu meja sebelahan. Kalau kita siaran biasanya tandem itu ada depan belakang. Depan-depanan ya. Depan-depanan ada. Nah, kita ini modelannya yang satu meja. Kadang gua operate bagian sini untuk player manual, Vino kanan untuk yang computerized. Ganti-ganti gitu kita berdua. Nah, kemarin kita berbongkar-bongkaran tuh. Gua punya dong, di episode kita ya? Iya, di episode kita ada. Kita bongkar-bongkaran. Episode yang ini ya? Syukurin yang ini. Itu fanbase kita, beda-beda. Tapi ada satu irisan, kalau diiris kan gini. Nah itu ada irisan yang kita ternyata punya fans yang sama gitu. Padahal satu bangku ya, ini ya. Dia nggak tahu. Gue nggak tahu, tapi kita juga kan nggak tahu ada satu fans yang ngefans sama gue sama Vino gitu kan. Iya benar. Gitu.
Masing-masing dari persona announcer itu pasti punya fanbase Iya, fans sendiri. Ya. Betul. Tapi ada lagi tuh yang irisan itu adalah orang-orang yang secret admirer. Nah itu dia pernah kita bahas lagi. Nah ini Artinya apa nih? secret. Rahasia. Admirer. Iya, itu Admirer dia. itu kaca. Itu Mirror. pengagum rahasia. Pengagum rahasia. Iya, Pemuja jadi rahasia. sampai sekarang pun gua ada fans yang nggak tahu dia itu siapa. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gak usah bareng lah. Oh iya. Iya. Ya udah dari lu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Identitasnya nggak tahu. Kadang secret admirer itu kasih perhatian sama announcernya. Sesekali ya dia tahu aktiviti kita, Yes. dia tahu apa yang kita kerjakan, Heeh. sampai kasih perhatian. Cici. Cie. Gitu. Itu Udah mungkin Mas bahkan Sapin. Itu mungkin belum Mas Sapin. gitu. Sampai kasih perhatian tapi gua nggak tahu dia itu siapa. Oh. Itu ada. Vino juga dia punya secret admirer yang akhirnya pada akhirnya Tahu siapa orangnya dan ya tahu lah pokoknya akhirnya Masih tahu orang deket ya? Orang dalam, orang dalam. Ordal. Kalau orang deket itu template dukun zaman sekarang. Saya kehilangan. Oh, Orang deket nih. template ya. Biasanya gitu ya. kayaknya itu dukun kurang referensi baca. Tapi kayaknya sih bukan kita doang. Ya, iya. semua announcer radio di broadcast, dunia broadcast pasti Pasti punya ada. kisah Pasti kayak ada gitu. ya. ada. Iya, Pernah iya. nggak nih kan kayak kalian itu tadi punya fans gitu ya. Fans kan mungkin kan bisa bagi yang udah lihat personalnya mungkin ngefans sama orangnya bisa. Iya, bener Betul. bisa. Tapi kalau seperti penyiar gitu kan ngefans sama suaranya orang nih asik Enak banget nih. dah. Ya. Asik banget nih. Kemudian dia SMS atau Bang bikinin ini dong suara ringtone gitu. kali Suara kali aja dong. Belum ke situ sih kita ya. Belum. Kita ke ini BS biasanya. BS kalau misalnya belum tahu itu ban yang nggak jadi. Ban BS. Iya. Ya. Tapi waktu itu gue juga Beda pernah, lagi Lex. ya. Jadi orang kan ngedengerin atau ngupingin gue kan suaranya agak ngebas. Iya. Dateng tuh orang tuh cewek. Cewek datang ke Cewek studio. datang. Samperin nih. Lu tau gak sih fans juga kita yang di SMC? Oh ya. Si boleh sebut nama mungkin ya? Iya. Boleh. Nggak apa-apa. Si Dina. Dina. Hai Dina. Dina kaget. Apa kabar Dina? Nanti kita tag. Iya. Saking penasarannya Lex, malam-malam datang ke radio Lex. Oh, Gue siaran waktu itu sendiri. Ini podcast kita kan? Iya. Ngobrol aja. Tidak apa-apa. Asik. Gue mau pesen minum. Ya. Sampai akhirnya datang. Datang nih. Saking penasarannya dengan suara waktu itu. Oke. Nggak taunya keluarnya orangnya cungkring. Wah, itu dia. Jadi persona announcer itu cuman dari suara bisa menghipnotize. Iya. Kadang orang langsung bayangin, oh ini orang suaranya gini, pasti orangnya gini nih. Dia besar ya. Nggak taunya cungkring keluar. Biasanya digambar tuh, biasanya digambar. kan seperti Oh, bukan. Itu efek, biasanya digambar. Oke, Gimana gini, Bu. kalau sekarang Bijimen kita offin masalah videonya? Oh, iya. Kayaknya biar banyak yang ngefans. Iya, ya. yang ngefans ya. Iya ya. Begitu lihat Ya, gini doang. Di pasar Tiban banyak. anjir. Pasar Tiban. PT ya. Party Pasar Tiban. Nah, itu kan tadi kan fans-fans yang seneng. Iya, benar. Kalau Nah. ngomongin soal haters nih. Haters nih. Di era Radio Star itu kalau sekarang kan netizen kan tinggal komen. Netizen julid ya. Tinggal komen atau apa atau kan DM pribadi bahkan bisa direct message dan sebagainya. Ya, Kalau zaman dulu tuh haters tuh kayak gimana sih? Zaman dulu. Ya, maksudnya Radio Star, era Radio Star ya. Era Radio Iya. Star di mana yang berlaku paling kan SMS ya waktu itu. Facebook kan SMS. masih baru-baru banget waktu itu kalau nggak salah ya Bang ya. Nah itu gimana tuh? ada nggak Haters-haters ya? haters dan itu mereka menyalurkan apa namanya Aspirasi. ketidaksukaannya itu melalui apa gitu. Kayaknya Alex yang sampai sekarang hatersnya masih tetap Gila. tahu deh. Masih Masa? eksis. Masih eksis. Kayaknya Alex deh. Ada Gila, komunitasnya enggak? Nggak bikin komunitas, nggak mau bikin komunitas. Pernah gathering pernah gathering. Gathering haters ya. Buka, Iya Bang, kayak Para seru Bang. hatersnya Alex gathering ya, kumpul untuk Gathering jatuh. sumpah. Itu kan. Hari ini Alek gimana nih? Podcast kayak dia, podcast. Sama siapa? Iya. Obrolannya gitu aja. Julid banget. Alex mungkin ya, yang lu Lex ya, yang lebih. Gue haters gue anggap itu adalah fanbase kuat gue. Karena buat ngonter. Itu sebenarnya gue terima kasih banget sama haters gue. Thank you ya buat keeksisan Anda.
Karena berkat Anda semua saya masih bisa berbicara. Eksis juga. Iya, betul. Karena haters gua sampai dia itu kayaknya nggak etis nih ceritain di sini ya. Oh, nggak apa-apa sih. Ya udah, Sampai- ceritanya di situ. Ceritanya di situ. Kalau di sini nggak Kurang etis. tepat kayaknya bisa. doang. Jadi gua punya haters yang sampai sekarang dia eksis nge-hatersin gua, nge-hatein gua. Walaupun lu udah pindah radio. Walaupun gua udah beda radio ya. Wah gila. Masih. Dan masih. yang ini juga masih di radio juga kan? Masih di radio. Masih aktif. Wah asik banget itu gila. Ya. Mantau terus bang. Ya, Idih. karena apa namanya sejatinya haters itu adalah penggemar berat. Asik. Betul, ya kan? Gue setuju kalau itu. Setuju. Ya. Jadi Anda jangan menghujat sama haters. Berterima kasihlah sama haters. Iya betul, karena haters itu dia membuang waktunya untuk mencari kesalahan kita. Iya bener. betul. Misalkan gue posisi di hatersnya Mas Alek nih lagi. Bang, nggak update story nih. Mau dicari ininya ya. Kok nggak nyetori sih? Anjing. Sampai ke DM ya. Iya. DM. Story dong bang. Gua mau hujat nih. Mas, ini ada orderan Mas. Oh iya. Ya gini, haters is gonna be hate. Ya benar. Ya, itu ya haters itu ya benci aja udah. Benar. Cuman dia eksis dia itu. Oh gitu. Pernah nggak sampai mungkin ngeluarin kata-kata nggak pantas atau gitu gimana? Gua sama haters gua pernah sampai mau berantem. Oh ketemu, tapi tahu ya. Berantem cekcok lewat mulut. Bukan head to lewat- head ya? Enggak head to head. Dihadapin itu head. Gini-gini aja. Enggak mungkin. Bukan dong. Adu mulut ya. Mulutnya gitu kan. Iya betul. Luar biasa ya. Dijiping luar biasa ya. Memang ya. Layak dia disebut. Berarti emang bener lu bro ya? Setiap yang ada di pikirannya dikeluarin. Keluarin aja dia. Saya gak mau pak. Bebas. Antum ajib. Untung lucu. Biasanya gak lucu. Iya. Emang gitu ya. Maaf ya. Gak apa-apa. Dia itu sebenarnya kan pengen ngulik gua tuh. Gua kasih karena pada waktu itu memang masih darah muda kan. Iya, darah muda. Dia kasih kata-kata nggak enak ke gua. Ya gua jabanin. Akhirnya jadi panjang. Gua kena tegur sama manajemen. Tapi itu resiko. Ya, karena gua udah kasih semua identitas gua nggak bakal kemana-mana kan. Iya. Haters udah gua kasih announcement kalau mau nemenin Alex di studio Ada pasti. pasti ada. Oh gitu. Kalau mau rumah gua kasih alamat. Udah beres. Cuman haters is gonna be hate. Ya udah benci aja titik udah. Nggak bakal dia temuin gua gitu kan. Iya. Mungkin sampai Apa tuh? disensor. Dan gua tahu ada haters yang ketemu muka sama gua ya gua dapat informasi dari orang lain. Oh. Biasanya kalau misalnya ketemu langsung Bu orangnya kementah. baik. Bu kementah. Iya. Bagusan yang mateng loh. Lebih jadi. Itu dia. Itu haters. Kalau Vino punya haters mungkin. Setahun terakhir sebelum gue cabut dari Radio Lex. Iya. Ada ya. Oh ada. Iya, cuman kan nggak yang se ekstrim lu ya. Nah. Lu kan sampai sekarang ada dan masih di radio. Iya betul. Oke. Oh wow. Kalau Bang Alvin nih. Kalau gue enggak sih enggak. Setahun gue cabut dari radio. Itu ada. Dan cuman sebentar, maksudnya dia cuma yang pakai akun-akun fake gitu Lex. Oh, Lewat Facebook. Fake account. Iya. cuman di podcast ini kita bisa break pesan kopi. Iya. Gak apa-apa. Pesan Pesen kopi. Oh jadi Mas kopinya mas. itu ya lewat Facebook. Lewat Facebook. Pernah nggak berusaha ngelaporin gitu kan? Mungkin saking Enggak sih, maksudnya gue yang nganggap ya apaan sih? Cuman biasa aja nggak ya sampai yang kayak like meledak-meledak gitu. Gue karena orangnya tipikalnya orang yang lebih agak santai. Iya. Kalau Alek memang dari dulu, waduh. meledak-ledak. Meledak. Pantesan di belakangnya ada merconnya. Iya, no bercanda. Apa nih? Iya. Enggak apa-apa. Kita dari ini. Gosipin gue. Ya. Oh gitu. Kan apa mungkin udah tahu paling ya. Buat apa dilaporin? Iya, Paling betul. tinggal Maksudnya- minta maaf, clear. Enggak yang gue tanggepin yang secara serius, maksudnya memang ya udahlah.
pasti ada yang like dan dislike kan ya. Iya, benar. Iya, Gue juga betul. cuma anggap yang seperti itu aja. Iya benar. You don't make everybody likes you. Gitu Pak. Apa gimana tadi? You don't make everybody likes you. Gitu. Apa tadi? Gak usah ditranslatein pasti grammar gue salah. Tapi bener sih, tapi bener sih. Ya namanya juga fans ya. Ya. Kita juga Haters. banyak yang gak suka. Cuma mereka juga mau ngomen buat apa? Iya juga. Iya. Mereka kayaknya lebih milih, mereka punya langkah. Ya. Ngapain tontonnya? Sudahlah skip aja. Apaan nih biji men? Tapi no. Haters itu nggak boleh kayak gitu. Nggak mungkin. Dia Ngulik pasti ya. Dia bakal sampai beres selesai nontonnya. Oh, oke. Baru dia komen. Si Cari biji- kesalahan ya. Betul. Iya. Berarti memang kita belum seketernal itu. Haters itu ya haters itu memang benar-benar fans berat sebenarnya. Betul. Yang pengen anda semua ini perfect. Iya kan? Oh iya benar. Nah, ini dia ada akhirnya kan. Harus anda perfect baru dia pergi. Kalau anda sebelum anda perfect, dia akan menghujat anda terus. Si biji Ada pink tuh. ini banyak omong, si biji hitam ini terlalu diem, si biji merah ini terlalu ini itu. Sampai kalian ini perfect, dia pergi. Terakhir ada tuh hashtag Hanif out. Waktu kita live. Oh iya. Hashtag Hanif out nih. Kok saya nggak tahu? Saya nulis sendiri. Itu saya nulis sendiri. Iya. Tapi Lex justru ini Lex, ketika gue ada di podcast yang satunya, wow banyak. Ada. Ada. Ada ya, Ada. punya haters. Haters banyak. Ya patut bersyukur loh punya haters. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya benar. Bikin buka bersama aja. Buka bersama. Hater. Buka bersama haters. Silakan buka bersama silakan. Ayo saya silakan saya. Iya kan. Boleh tuh. Saling Iya. menghujat di situ. Tadi kayaknya Reni mau nanya. Reni mau nanya apa Ren? Enggak, gue mau cek HP doang. Anjing emang ini wajahnya. Nah tadi ngomongin soal haters Iya. kan. Nah gue pengen tahu bang. Di era lu itu waktu lu jadi radio star itu. Waktu lu jadi seorang penyiar gitu Iya. kan. Ada gak sih benefit-benefit tertentu gitu? Misal ada konser apa lu datang masuk gratis. Oh, Gitu privilege kan. ya. Privilege Privilege, lah. yes. Maksudnya kan era-era sekarang kan anak-anak kan pada gak tahu nih. Orang-orang zaman dulu ketika orang-orang dulu ketika jadi penyiar itu wow masuk ke klub masuk Iya. aja. Iya, gitu. tapi orang dulu Klub emang sepak keren. bola. Iya sih, masuk aja nggak apa-apa. Si Mas gitu. Kalau Kampret gua juga nih pernah- orangnya. Kalau gue pernah dapat privilege gitu di klub Apa? klub Zumba gitu. Langsung sehat ya. Klub sehat. Sehat ya. Zumba. Iya. Ngapain masalah? Berarti biasa. Bisa langsung act out gitu ya. Luar biasa. Apa yang ada di pikirannya langsung dikeluarin. Waduh, saya dicap del. Lanjut Bapak Alex. Ya itu semua announcer di broadcast tuh memang dapat privilege sih. Ya. Memang dapat. Apalagi kalau kita kan selain punya nama, kalau belum punya nama ya pakai name tag lah. Iya, Iya. iya. Kalau enggak bawa akta kemana-mana. Nama saya. Tuh, Bapak mau ke catatan sipil? Jangan antriannya panjang. Jangan. Mama. Aman. Udah lanjut. Kok serem sendiri gue ya. Mending lewat. Iya. Jadi privilege-nya adalah Banyak. Banyak. Privilege-nya banyak. Kalau penyiar gue akuin privilege banyak. pada saat itu banyak banget. Banyak banget. Contohnya? Privilege gue ada pernah nonton konser gue pakai free pass gitu langsung dengan sebut nama aja Jermain gitu. Oh gitu. Iya. Ada pernah dapat privilege. Lu juga pernah kan Pernah di acara waktu gitu? di Jogja. Kerja. Oh, di Iya, Jogja. waktu itu lu tau gak sih acara event band terbesar se-Indonesia? Apa tuh? Synchronize. Apa? Ah bukan. Sondrenalin. Sondrenalin. Oke. Oh, iya. Gokil. Lu Iya. masuk aja bang. Gue masuk, gue dapat privilege Iya, iya. Wih. Ya karena dari radio. dari kan. radio. Pers ya maksudnya. Bukan ya? Bukan buat Bukan. pers. Iya, free pass. Free pass, Nunjukin free pass. nunjukin Masuk aja. itu Liputan tadi. juga ya. Liputan juga. Itu kan namanya kerja. Itu kerja, Pak. Itu kerja. Ya tapi gue dulu pernah diiming-imingin sama temen kayak gitu. Dia itu penyiar radio ini kampus, penyiar radio kampus. Masuk Sondrenalin. Radio depan bukan?
Bukan, kampusnya beda. Oh, sono lah. itu apa namanya katanya, lu mau ikut gue enggak? Apa tuh? Ini nanti dapat kartu apa namanya? Kartu anggota. Kartu anggota dulu apa sih? Pers. Ntar lu bebas tilang lu. Kok tilang? Makanya itu kan gue bingung ya. Bebas tilang. Ntar kalau lu kecelakaan lu dapat asuransi 10 juta. Wah, asik bener gitu. Privilege itu ya. Iya. Terus? Ternyata abal-abal maksudnya. Oh, gue pikir habis lu Gue waktu itu percaya. gue pikir habis itu lu iyain terus lu suruh cari kaki-kaki bawahnya. MLM ya. MLM, tolong ya. Tapi kayaknya ke arah situ. Iya. Dia Lu dapat kaki-kaki bawah terus habis itu lu gak kerja. Iya. Biar kaki-kaki lu yang kerja. Iya. Dan gue punya kapal pesiar. Di usia segini sih punya kapal pesiar ya. Hoax banget ya. Ya. Bodoh. Aduh, kacau banget. Apalagi kalau acara seminar-seminar gitu ya. bener. Aduh, mana gue ikutan lagi Bullshit banget sih. Dengan wajah yang sumringah gitu ya. Iya. Tidak mungkin dong saya dengan wajah berseri-seri seperti ini tidak mempunyai kapal Kayaknya dari pesiar. acara seminar dari tahun ke tahun tuh pasti ada yang acara coba bangun terus pundak tepuk pundak temen tangannya, pundak temennya. Iya. Dari dulu sampai sekarang klasik banget, maksudnya masih menerapkan seperti itu. Oh, Iya, dari berarti tahun referensi aja. Dari tahun segitu sampai sekarang masih tepok pundak juga. Iya. Pundak temen kamu. Kita yang jadi peserta tepuk jidat. Boleh tepuk jidat. kayak gini mulu acaranya ya. Gak ada perbedaan gitu ya. Oke. Gak berkembang. Klasik. Harusnya, ini kita aja ngisi seminar. Oh, ini seminar ya? Oke. Oh iya Bang, gue mau nanya nih terakhir. Dengan adanya podcaster ya sekarang. Iya. Kan mungkin era radio ini bergeser. Dengan adanya podcaster, apalagi sekarang Abang Alex sama Bang Pino juga membuat podcast sendiri gitu kan. Dengan itu kan. Nah, gue mau tanya Bang, dengan adanya fenomena Enak Gua sih, nggak- dari gua dia nggak emang nungguin gitu itu sih. Gue gak pengen gitu sih. Tar. Kopi gue dulu jadi. Enak kan? Males kan? Oh kopi udah jadi. Ya dengan adanya gitu Bang, fenomena podcaster ini. Lu sebagai dulu penyiar dan lain-lain itu tanggapan lu gimana Bang? Dengan adanya podcaster kayak kita itu kan. Kayak lu juga itu kan. Gue pengen tahu tanggapan lu dong soal podcaster sekarang gitu. Berarti kan di dunia bersuara kan berkembang Lex ya. Maksudnya di sini untuk dunia bersuara terutama ya. Iya. Jadi image-nya tuh dulu kalau orang penyiar radio kalau udah nggak di radio tuh biasanya punya podcast. Oh gitu. Iya. Nah, iya. Dan podcast itu biasanya dari orang-orang radio. Betul. Itu kita patahin aja statement seperti itu karena podcast itu ya maksudnya dia baik profesi apapun dia bebas dong maksudnya untuk membuat podcast karena image yang dulu tuh masih agak melekat dengan yang sekarang, maksudnya podcast yang orang radio pasti ada podcast. Orang radio pasti. Iya, pasti punya podcast. Enggak semuanya, bahkan seperti kita ya. Kita dari sini pun kalau Biji Man pun dari orang yang notabene apa sih? Kita orang pinggiran. Kita kaum kusam like. Kita orang-orangan sawah. Dan bahkan tuh juga punya podcast dan berkembang dan keren pokoknya. Seperti itu sih. Kalau menurut gue maksudnya yang Menurut simpel Bang aja. Vino berarti ada perkembangan di dunia Perkembangan. suara. Iya. Justru ini dapatnya positif ya Bang ya? Positif Positif dong. ya, bukan. Oke. Kalau dari Bang Alek? Itu kan ada tagline podcast Kill the Radio Star. Pernah dengar nggak? Ya. Iya, benar. Kebetulan gue tergabung di dua komunitas. Satu podcast, Yeah. yang satunya komunitas bersuara. Jadi komunitas voiceover, dubber, and announcer. Jadi dua-duanya gue dapet. Ketika ada statement podcast Kill the Radio Star, gue tergabung di dalam komunitas announcer. Dan ternyata pandemi kemarin mengubah mindset bahwa podcast Kill the Radio Star. Yeah. Gue bersuara masih bisa dan gue juga masih siaran juga, masih eksis. Di saat pandemi, semua pelaku seni tiarap, Iya. Betul. announcer masih tetap bertahan. Wah. Masih Voice over masih tetap digandrungin. Betul. Ya kan? Dan podcast gue masih bisa jalan. Jadi sebenarnya dua-duanya saling menunjang. Podcast juga
mematahkan podcast Kill the Radio Star. Yes. Kemudian gue di 2 komunitas itu saling relate. Kalau podcast kena why not di komunitas bersuara gue bisa bikin audiobook dengan podcast gue misalnya, dengan melatih suara. Jadi kemarin kayaknya kita sudah bahas nggak ada suara yang jelek gitu kan, yang ada suara yang terlatih dan tidak terlatih. Nah, gitu aja sih. Betul. Gue Ya. setuju banget tuh kalau itu. Jangan merasa bahwa suara gue jelek ya, apa bisa gue jadi penyiar gitu kan? cempreng-cempreng gitu kayak. Karena nggak ada. Apalagi untuk jadi seorang VO talent ya. Ya. Video talent itu apa? Voice over. Voice over. Oh, oke. Harus banyak berlatih, nggak ada suara jelek. Dari Tuhan kita sudah dikasih anugerah suara yang bagus, betul? Tuh. Betul nggak, Pak? Betul, betul. Setuju. Setuju ya. banget, Pak. Iya. Dari tadi- yes. Opening radio itu bukan karena kita nggak bisa. Ternyata opening kan harus berurutan tuh. Ada call ID radio, kemudian Iya. call ID radio itu misal katakanlah 88,4 Sonata FM kan gitu kan call ID Iya, gitu ya. call ID. Kemudian tanggal siar, kemudian announcernya namanya siapa, kemudian bisa beratensi di mana dan closing. Itu kan berurutan. Oh, itu udah Untuk opening ya, opening itu cuma call ID radio, kemudian tanggal siar berapa, nama announcer, kemudian bisa beratensi di mana, nomor telepon kan biasanya. Iya, Kirim iya. WA atau bisa call di bla bla bla, and then don't go anywhere, stay di sini. Lagu itu kan opening, urutannya benar. gitu. Iya. Dan kita opening itu, kita kan berlatih tuh, tiap Betul. hari kita berlatih, Ha-ha. voice kita latih, ya akhirnya terbentuk dari kebiasaan melatih. Kurang nih intonasi aja tambahin, kurang nih ayun aja biar nadanya ada gitu. Gitu. Kalau menurut gua gitu. Dan Jadi kita dibatasi relate. juga untuk kita ngomong di intro tuh selama 30 detik Lex ya. Iya, 30 betul. detik. Untuk opening gitu Opening. seperti itu. 30 detik. 30 Wah, detik ada atas backsound. ada ininya, waktunya. Waktunya. Timernya. Kenapa Eminem gak jadi penyiar radio? Yang dengerin belibet dong. Toto nyambung ke Eminem kan. Iya. Kan luar biasa. Lu kepikiran enggak? Enggak pernah. Gak ada urusan Eminem sama konteks ini. Dari radio kita juga melatih kedisiplinan juga, Bro. Oh, gitu? Iya. Jadi ada timetable ya. Iya. Kalau kita bilang quarter itu 15, 30, 45 sampai 00 gitu kan. Dari opening lagu, kemudian kita talk lagi ke menit 15, menit ke 30 kita talk, 45 kita talk, 00 kita closing gitu kan. Betul. Itu langsung bersirkelnya kayak gitu. Jadi melatih disiplin aja. Oh 15 kita harus talk nih, 30 kita talk, 45 kita talk gitu. Ilmu banget nih. Iya nih. Iya, Bermanfaat ya. di radio kita gitu. Iya, iya. Kita melatih disiplin lah. Melatih disiplin sama sering introspeksi diri ya tadi ya. Iya. Karena itu kan tadi kan suara kurang bagus nih. Iya. Belajar lagi. Belajar Kurang lagi. bagus nih, belajar lagi. Kita gali lagi. Resign. kita gali lagi. Ya, seneng nih. Kurang bagus terus resign. Enggak ya? Ya melatih disiplin karena kita talk itu dibatasin. Cuman 3 menit 4 menit kita talk, kalau kelamaan juga nggak terlalu sehat di radio gitu kan. Betul. Menandakan iklan kurang gitu kan. Kebanyakan ngomong. Cirinya gitu. Ciri radio yang kurang sehat adalah kebanyakan ngomong dan banyak lagu. Gitu dia. Iklannya nggak ada. Iya benar-benar. Kalau kita cuman ngomong 2-3 menit, kemudian lagunya 1-2 aja, isinya iklan mulu, itu sehat. Iya sih. Gak pernah tahu era itu sih. Obrolan itu gak pernah tahu. Kalau buat kita pendengar, Iya. enak aja kita denger, wah lagu terus enak. Buat radio, susah Pak. Lemes radio nggak ada penghasilan. Nggak ada iklan. Nggak ada ya. iklan. Iya, benar-benar. Bener. Pantesan. Kalian ketahuan. Kalian ketawa. Lagi ngomong gitu tiba-tiba ada duk Pak RT, Pak RT. Iya itu dia. Ini Anak asbaknya. saya badan panas nih ya. Itu iklan. Bu RT punya termos gitu. Oh ini asbaknya. Anak gak minta asbak dong. Kenapa? Sejak kapan anak panas mintanya asbak anjir? Gak ada dong. Emosi saya. Iya benar-benar. Asbak ya. Kok asbak pakai merah? Baru tahu dari tadi. Dari tadi Bang kita udah ngomong asbak nih. Kayak merah. Iya Viral itu. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir gue. Terakhir gue adalah Mau kemana lu emang terakhir? iya, habis itu disuruh closing. Ya, ya. Wida udah ngomong tadi 45. Oh iya. Wih, pada di 45 ya. Iya, The last question Last question, iya kan. Alex, episode ini. si Teddy-nya sini Lex. Si Teddy. Kenapa? Sosok nggak kelihatan. Oh iya. Si Teddy. Mm-mm. Nah, pertanyaan terakhir gue. Bisa gak sih? Dan mungkinkah itu kan?
era radio ini akan kembali lagi di di tahun-tahun dekat ini 2023, 2000 kan dengan era yang sekarang gitu kan. Dan gue juga rada kecewa juga begitu beberapa HP terbaru smartphone itu juga ada yang nggak ada aplikasi radionya, Bang. Coba cek. ada dong. Ada, maksudnya ada beberapa HP smartphone yang ternyata nggak ada. Kok micet? Buat komunikasi. Komunikasi, betul. Xiaomi Chat maksudnya. Oh, Xiaomi Chat. dibelurusin. Ya. Tidak menyelamatkan juga. Oke, Bang, gimana, Bang? Mungkin nggak kita nih yang tadinya podcaster gini terus akhirnya bisa menjadi radio star, misalkan menggantikan posisi, kan ada peralihan dan sebagainya kan, Bang, gitu. Mungkin nggak, Bang, kira-kira, Bang? I think there is no other way. Wow, gue ngomong apa ya? Gak apa-apa. Kayaknya sih jalan ninja gue kan tetap bersuara ya. Betul. Gue ngerasa bahwa radio itu dari sifatnya adalah fleksibel. Mau didengerin di mobil bisa, di toilet bisa, kan di mana aja lah bisa. Bahkan sekarang mau dibawa kemana-mana ada handphone. Kalau tadi lu resah karena handphone sekarang gak ada radionya, ada media lain, bro, yang khawatir streaming ya. Jadi jangan kudet ya. Oh, iya ya. Coba cek HP Alex ada pasti di sini. Ada Radio Indonesia Radio itu ada. Indonesia. Ada aplikasi Radio Indonesia di sini. Tuh, Pokoknya ada. para biji tuh ada aplikasi baru. Iya. Bukan baru juga. Jadi Lu ada jangan bikin riset banyak. Riset dulu. teknologi sekarang keren ya. Ada Gua nggak radio. tahu. Iya. Nah, Bahkan dari zaman BlackBerry Lex ya. dari zaman BlackBerry sudah ada Sudah ada radio. aplikasi. Iya. Lu semua pakai BlackBerry, gue tuh masih pakai Nokia, Bang. Gak mampu gue beli BlackBerry waktu itu. Ini Radio Indonesia nih, Radio Indonesia. Oh, Ada. Iya. Streaming. Streaming semua radio hard rock apa segala macam adalah Radio Indonesia. gokil. Itu kan Berarti kalau di zamannya BlackBerry berarti radio bus waktu itu ya. pakainya Bener ya? adalah aplikasinya lupa gua. Aplikasi ya? Iya. betul. Radio Hub. Streaming juga itu. Oh, Iya, itu dia. Iya, nanti kita Jangan khawatir lah. Nah, menurut gua radio itu tetap eksis karena sifat fleksibelnya. Walaupun sekarang sudah ada media sosial ya, online banyak, Yeah. televisi juga semakin nggak kalah dengan dia bermain di media sosial platform ya kan. Yes. Iya, TV betul. di situ juga radio akan tetap eksis dengan segmentasinya. Iya. Dan gue yakin juga gue bersuara di walaupun konsep kita berdua adalah di audio only tadinya dan kita merambah ke visual, kita tetap dengan upload ke media audio. Oh iya betul. Iya. Tetap ya. Iya. tetap. Iya dong. Kalau radio menurut gue masih everlasting lah. Everlasting ya. Betul. Sepahamaman Lex. Maksudnya gue juga radio memang masih zaman sekarang ya. Kita bicara zaman sekarang masih eksis walaupun lokal, kita di konten lokal ya. Karena memang sekali lagi untuk mengangkat apa sih konten lokal itu ya agak-agak susah memang. Iya, betul Bang. Ngomong apaan sih? Ya kita berusaha. Cuman di spek doang ya. Berarti radio kagak ada matinya. Iya, yang sering kita obrolin sama Alex juga. Maksudnya kita dapat dari Gofar Hilman ya. Kita Oh iya betul. kita mention juga Gofar Hilman. Iya. Radio tuh nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Wah, gokil, keren banget. Walaupun gue sekarang udah nggak di radio. Iya. Walaupun sudah tidak ada radio, Iya, tetap. tapi tetap eksis di dunia bersuara bareng teman gue. Walaupun gue tidak ada di radio tapi di rumah gue punya radio. Nah, Physically loh, gue punya physically radio. Physically Ada tuh, radio. masih ada. Oh iya. lu tau gak sih? Hah? Radio zaman dulu. Tahu lah yang masih puter-puter gini kan. Kakek gue punya tuh radio yang yang segini gitu ya. Iya, orang antenanya gua- panjang gitu kan, diputer-puter. Iya, selamat antenanya. Bisa jadi gede ya, yang segini tapi gini. Bisa jadi gede ya. Itu itunya antenanya. Iya, sekarang kan ada. Itu tuh gara-gara radio tuh sekarang pakai istilah itu loh. Ah, itu. Tuning, Bro. Boleh jadi, Tuning. oke. Habis ngapain sama pacar lu? Tuning, Bro. Tuning cari sinyal. Oke. Iya. Ya itu. oke. Gue bilang sekali lagi radio nggak ada matinya. Ya. Bener banget kan. Dan ini Betul tuh banget. asik banget dan seru banget. Aslinya pengen ngobrol panjang sih, tapi kayaknya udahan ya. Ini Kayak- udah panjang banget juga. Udah panjang banget ya. Ini Kayaknya udah- nggak asli deh. Kenapa? Kayaknya nggak asli. Aslinya pengen banget kan? Ya Kayaknya berarti nggak pengen asli. banget. Kayaknya nggak asli. Karena yang asli yang ada. Badaknya.
Oke. Oke, bener kan, ya kan. Daripada udah gak nyambung lagi kan. Hanif juga mau narik juga nih. Iya. Bener kan? Randy juga mau ada pertemuan juga ya Randy sini. Ngisi ya, jadwal ngisi malam ini ya. Ngisi. Lebih baik sebelum closing silakan Ustadz untuk ditutup dengan doa. Oke. Serem kalau yang itu. Ini mancingnya parah juga nih. Hampir ya. Hampir. Jangan dong. Oke, mungkin sekian aja podcast kita pada kesempatan kali ini. Dan thank you banget Bang Alvin. Sama-sama. Bang Sini-sini. Bino, Bang Alek udah main kesini. Maci-maci. Maci-maci. Kita enggak keripik ya? Maici. Maci-maci. Garing, gue garing. Gak apa-apa. Udah kan lanjut. Oke. Dan nantikan episode kita selanjutnya bareng sama orang-orang penting dan orang-orang keren juga. Yep. Ya walaupun potensi kita gini-gini aja tapi seenggaknya ada orang-orang yang berkompeten kan. Yes. Sangat Oke, sampai jumpa ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan Komen. like dan share semuanya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.